Cek. Oke. Yes, is back. Balik lagi di video nge-review Gunpla atau hal-hal yang berkaitan dengan model kitnya. Seperti yang kalian lihat sekarang. Sekarang sudah berganti setup. Sekarang gua ada di suatu lokasi yang antah berantah. Gua nggak tahu di mana ini. Ya, gua akan nge-review sebuah Gunpla yang menurut gua Gunpla ini tuh susah banget dicari, apalagi dicari dengan harga yang pantas. Apa Gunplanya, gimana perawakannya, dan kira-kira worth it nggak sih untuk dikoleksi? Tapi sebelum itu kita intro dulu. Jangan lupa pakai masker. Ya, sebelum kita nge-unboxing atau nge-review Gunplanya, gue akan kasih tahu ke kalian kalau misalkan channel ini itu berisi tentang hal-hal yang berbau dengan model kit serta bermain game. Jadi buat kalian yang suka dengan model kitan seperti Gunpla, Katotobukiya, dan lain sebagainya, dan tentunya suka nontonin orang main game, kalian boleh subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Langsung aja kita ke review Gunplanya. Jadi beberapa hari lalu lagi, gue mencari sebuah pencerahan di online marketplace. Gue tanya sana sini, akhirnya gue kontekan sama orang, dia ada di Balikpapan. Kayaknya ini backlognya dia, gue juga nggak dapet ini baru ya. Dari mana gue tahu backlog? Ini di sininya tuh udah rada kotor tuh di balik sininya. Buat yang nggak tahu backlog itu adalah simpenan Gunpla tapi belum dirakit. Jadi kalian bisa jual lagi ketika Gunpla itu langka dan sebagainya. Tapi biasanya orang-orang akan jual dengan harga yang fantastis gitu. Ini dia Gunplanya. Wah, gua setelah mengikuti seriesnya saya cukup jatuh cinta ya dengan Gunpla ini. Meskipun dalam filmnya Gundam ini keluarnya bener-bener kayak sebentar banget. Kita lihat dulu box bagian depannya. Di sini ada tulisan Crossbone Gundam X1 Full Cloth tipe GBFT seperti yang kalian lihat sendiri. Padahal gua nggak usah bacain ya. Terus ini ada tim Von Braun, Lucas, Nemesis. Ada logo Bandai seperti biasa di pojok kiri. Terus di atas ada HG Build Fighter. Terus di sini ada logo Build Fighter Try-nya. Dan last but not least ada Gunplanya. Ini dia tampilannya Gundam Crossbone X1 Full Cloth. Repot banget ya. Pokoknya kita bilang ini full cloth aja ya. Di sini dia megang pedang dengan pose yang hampir sama kalau di animenya. Pas dia nongol tuh terus langsung ya begini lah posenya ya, maksud gue. Ya, di bagian bawahnya kalian juga bisa lihat ada tampilan jadinya dari Gundam dari Crossbone Full Cloth ini. Ini ada beberapa posenya juga, ada pas dia megangin, ada yang dia pas ngaktifin senjatanya, pedangnya maksud gue, ada yang lagi ngaktifin shieldnya, dan sini juga ada Gundam apa Transient gitu, gue lupa itu namanya apa. Terus di bagian backpack belakangnya ini ada kayak jet pendorongnya, tapi gue nggak tahu ini include atau tidak, soalnya dia bisa kayak berubah gitu di cockpitnya, itu bisa nyatu sama bagian si booster di belakangnya. Ya, kita lihat di sampingnya seperti biasa kayak di depan sama. Di sini ada WW Bandai Hobby dengan nomor seri 035. Di bagian samping kanan kirinya berarti sama ya. Terus di bagian atasnya kalian bisa melihat tampilan front dan rear dari si Crossbone Full Cloth ini. Terus di sini ada gambar dari Gundam Build Fighter Try-nya. Di sini ada harganya, di sini harganya 2.200 yen. Oke, itu aja yang bisa kalian ubah-ubah dari boxnya. Untuk boxnya ini Gundam Crossbone Full Cloth ini cukup besar ya. Ini seukuran box Kimaris Trooper waktu gue beli. Langsung aja dibuka lah, nggak pakai lamps. Anjay, pelan-pelan dong. Ya, pertama kita akan dapat sebuah panduan, buku panduan. Nggak tahu ini buku apa bukan. Ini lembaran panduan. Setelah itu kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 10, 5 plastik ya. Isinya ada 14 runner, itu udah termasuk sama polycapnya. Ini ada warna putih tapi putihnya kayak rada metalik putih gitu. Terus ada hitam, biru, merah, kuning seperti biasa. Gue kira putihnya bakal putih, bener-bener putih gitu, bener-bener white. Ternyata enggak ya. Terus ada abu-abu gelap. Terus ada bagian clear untuk senjata bim-bimnya. Bim-bim, Sotabim. Tidak lupa juga ada stiker. Ini stikernya besar sekali ya. Ya, jadinya akan seperti apa dan kira-kira bakal beda seperti di filmnya atau enggak. Ya, langsung aja kita lihat hasil jadinya. Ya, ini adalah bentuk jadi dari
si Gundam yang cukup langka, HG Crossbone Gundam X1 Full Cloth dari seri Gundam Build Fighter Tri. Gundam ini dirilis oleh Bandai sekitar bulan April 2015. Setelah dari Gundamnya kita juga dapat banyak aksesoris tambahan untuk mendapatkan pose maksimal dari Crossbone Gundam X1 Full Cloth ini. Yang pertama ada Murasama Blaster, lalu juga ada Peacock Smasher, terus juga ada The Remaining Buster yaitu Beam Zamba, Buster Cancer, lalu kita dapat 4 Hit Dagger sama 2 Beam Saber dan tentunya Beam Shield. Lalu dalam pembelian ini kita juga dapat satu cockpit. Dia sebenarnya cockpit Gundam tapi dia bisa berubah jadi kayak cockpit pesawat gitu. Nanti di attach sama si booster pendorong yang ada di belakang itu. Lalu kita juga dapat 3 bentuk tangan dan ada juga beberapa senjata yang bisa digabung-gabungin. Terus kalian juga dapat pelindung shoulder yang bisa kalian lepas dan pasang di bagian tangan kayak knuckle gitu. Ya, untuk pertama-tama, untuk artikulasinya gue akan lepas jubahnya karena gue pengen ngasih tahu semaksimal apa sih bagian-bagian dari si Gunpla ini untuk bisa bergerak. Ya, yang pertama di bagian belakangnya dulu. Ini bisa diputer gini kayak baling-baling. Terus ada ball joint, jadi kalian bisa rada miringin begitu atau rada miringin ke bawah, terus ke bawah. Ini bisa sampai nutup segini juga. Jadi kalian bisa giniin. Selanjutnya adalah bagian jubah depannya ini. Ini tuh nempel sama si bagian chestnya. Tapi di sini tuh ball joint. Jadi kalian bisa rada, buka tutup. Kalian majuin ke depan sampai sebegitu. Itu ke atas ya. Kalian naikin ke atas bisa, kalian turun ke bawah bisa. Rada tepuk ke dalam juga bisa. Nah, lalu untuk kepala kalian bisa naik turunin, angguk-anggukin. Terus ke kanan sedikit banget, ke kiri sedikit banget. Hati-hati ya kalau gerakin kepala, ini Vivin sama bagian ininya ini ringkih banget. Nah, kalau nengok dia cuma bisa, nengoknya sampai sebegitu doang. Yang sini juga, cuma bisa sampai segitu doang. Nggak bisa muter ke belakang, tangannya bisa puter sampai sebegitu. Ya sama aja join lengan. Ini cuma bisa sampai segini. Ke belakang sampai sebegini. Terus di bagian lengan ini gue copot dulu biar gampang ngasih taunya. Ini juga bisa digerakin. Nah, ini bisa dicopot terus dibuat kayak knuckle. Kita move ke bagian lain. Pinggang ini bisa kalian puter sampai seperti itu. Pinggangnya kalian bisa buka sampai sebegini, ke bawah sampai sebegini, kanan kiri nggak bisa, atas bawah doang. Untuk bagian rok depannya, ini kalian bisa buka sampai sampai sebegitu. Jadi kalian bisa majuin kakinya. Nah, langsung aja kita ke kakinya ya. Kakinya bisa sampai sebegini, ke belakang sampai sebegini. Untuk nekuknya di depan sampai sebegitu. Terus untuk di kakinya ini ada kayak ball joint juga, bisa maju sampai segini, mundur sampai sebegini, lalu kanan kiri. Ini juga bisa digerakin, tapi sedikit doang kalian bisa gerakin. Naik turun, kanan kiri sedikit banget. Nah, lalu gue akan move ke si bagian shouldernya. Ini ada bagian shoulder yang udah gue lepas. Nanti kalian bisa pasang di bagian sini. Nah, gitu ya. Tentu aja si jubah ini bakal mengurangi artikulasi dari si Gundamnya. Untuk jubahnya sendiri, kalian bisa puter sebegitu. Ini ball joint ya, jadi kalian bisa kalian bisa nah gituin. Terus kalian bisa puter, sama yang belakang juga sama. Kalian bisa puter, bisa rada naik turunin sedikit. Sip. Nah, terus untuk si bagian yang kayak hantunya ini, kayak muka ini kalian bisa turun ke bawah. Nah gitu ya. Tapi kalau untuk shoulder, kalau ini kalian ditempel di shoulder, itu bakal cuman paling sampai sebegini doang. Nah, ini sampai sebegini. Ya, kesimpulannya adalah Gundam ini punya banyak aksesoris, banyak banget malah gue bilang, sehingga lu bisa gonta-ganti posenya biar nggak ngebosenin banget ketika dipajang. Gundam ini susah banget dicari dengan harga yang terbilang normal. Mungkin karena banyak peminatnya, Gundam ini harganya naik di pasaran. Terus impresi gue tentang warna dari si Gunpla-nya, untuk warna putih dari outer frame Gundamnya, gue kira itu bakal kayak putih doff atau nggak glossy gitu loh. Nah, ternyata yang gue dapatkan adalah warna yang rada glossy
miliki. Oh ya, terus juga ada banyak color miss menurut gua di Gunpla ini. Tapi wajar sih menurut gua, karena memang part-partnya itu kayak kecil-kecil banget. Tapi mungkin dengan proses repainting, Gundam ini jadi Gundam yang keren banget kalau kalian koleksi atau kalian pajang di kamar kalian. Terus juga sebenarnya gue kurang suka pengaplikasian stiker yang terlalu banyak sebenarnya. Ya karena gue terlalu riskan aja gitu masangnya. Nah tapi di Gundam ini pengaplikasian stiker itu ada ruang tempel yang rada menjorok ke dalam, jadi ngebuat gua pede aja gitu ketika masang si stikernya. Untuk artikulasi dari Gundam ini sebenarnya cukup kehadang gara-gara ada bagian jubah depan dan belakang, tapi kalau misalkan lu lepas jubahnya itu bakal maksimal sih menurut gua. Terus dengan segala aksesoris, bahan runner, serta harga Gundam ini menurut gua worth it untuk kalian miliki. Ya gue akan ngasih penilaian 9 dari 10 lah. Ya terima kasih yang udah nonton videonya. Jangan lupa like dan share video ini, siapa tahu kalian ingin ngeracunin teman-teman kalian dengan model kit juga. Dan untuk ngikutin video-video selanjutnya kalian bisa subscribe channel ini, langsung subscribe aja, itu ada tombol merah itu dipencet ya, kan dijilat. Terima kasih yang udah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.